Nah, jadi kita harus menunggu lebih lanjut. Pertama adalah urusan tentang unwinding. Jadi unwinding dari pemegang saham yang jumlahnya banyak ini akan didudukan sebagai apa. Kemudian yang kedua kinerja, yang ketiga keputusan PSP. Tapi mudah-mudahan kita bisa segera listing. Pak, kalau kita bicara soal Bank Muamalat lagi ya, sekarang kan memang persaingan dengan bank syariah lain juga yang gede juga, dan mungkin dengan bank-bank konvensional terutama terkait dengan fitur, kan mereka banyak rilis fitur-fitur baru tuh Pak, yang besar-besar lah, saya tidak perlu sebutkan namanya. Bagaimana Bank Muamalat menjaga tetap relevan di mata nasabah gitu di tengah persaingan seperti ini? Terkait dengan digitalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Artinya suka tidak suka, kalau kita ingin tetap eksis di industri, ya kita harus memiliki kemampuan yang sama dengan pesaing. Nah, dalam hal ini ya kita atau Muamalat tidak bermaksud sombong, ya mobile bankingnya itu termasuk yang stabil lah. Stabil itu nggak mati-mati gitu mati-mati. Ya. Oh, ini. Dan berikutnya juga fiturnya pun juga banyak dan seterusnya. Juga pembukaan onboarding buka rekening secara mobile dan seterusnya itu sudah bisa dilakukan. Nah, namun terlepas dari itu kadang-kadang bank itu asyik menambah fitur dan seterusnya, menaikkan kapasitas bisa transaksi ini dan itu. Tapi yang lupa itu adalah kembali mengeduket nasabahnya. Karena dalam kenyataannya fitur yang hebat itu tidak diimbangi dengan literasi digital dari penggunanya. Makanya namanya phishing, namanya cyber scamming, itu banyak sekali, dan lebih karena bukan karena fiturnya yang kurang atau IT-nya yang tidak canggih, tapi lebih karena ketidaksiapan dari usernya. Gitu. Pak, kalau untuk mungkin jangka panjang ke depan ya, mau nggak mau kan digitalisasi memang menjadi arah gitu. Ya. Ada yang bisa dipaparkan Kak, Pak, rencana digitalisasi Muamalat ke depan gitu? Oke, digitalisasi ke depan, yang pertama kita mengupayakan untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Digital itu salah satunya. Yang kedua, kolaborasi. Kita tidak lagi memperbanyak jumlah cabang, tetapi kita melakukan networking, salah satunya dengan PT POS. Artinya nasabah Muamalat atau calon nasabah itu sudah bisa bertransaksi sebagaimana layaknya dia menghadapi teller di Muamalat dengan di POS, PT POS. Jadi lebih banyak. Jadi mau daftar haji, buka rekening, semuanya bisa di PT POS. Nah, yang kedua memang menggeser transaksi itu mulai ke digital. Jadi perlahan memang kita educate bahwa, dan trennya pun juga demikian, transaksi di ATM makin lama makin turun, berganti ke mobile banking. Dan juga berikutnya ya pastinya produk-produk yang kita bisa onboardingkan di mobile, itu semua perlahan akan kita onboardingkan di mobile. Termasuk cari rumah, segala macam, buka apply cicilan rumah, semuanya akan dilakukan atau bisa dilakukan secara digital. Kita juga ini sih Pak, membuka pertanyaan dari netizen. Jadi kita juga ngundang pertanyaan dari mereka. Coba kita lihat nih Pak. Pak Imam, ini ada titipan pertanyaan dari netizen. Akunnya R_Fiansah. Izin bertanya, bagaimana kelanjutan rencana IPO Bank Muamalat? Tadi mungkin perlu diulang, karena memang ini di Instagram ID Channel Pak, jadi memang banyakkan investor audiensnya. Betul. Ada pertanyaan seperti itu, kira-kira kapan Pak rencana IPO ini? Apa sih kendalanya gitu? Ya, menarik. Jadi pertama kita secara undang-undang ini sudah menjadi perusahaan TBK, tapi non listed karena tadi 300.000 sekian gitu kan. Nah, ini bisa katakan inilah keunikan dari Muamalat. Nah, kemudian yang kedua kendalanya ini salah satunya sih. Pertama tadi kita masih butuh reconcile, atau kalau tadi kita setelah reconcile ya kita tunggu misalkan mengenai keputusan pengadilan. Karena tadi yang jumlahnya ratusan ribu ini kalau tidak muncul-muncul ya tadi diketok sama pengadilan akan direpresentasikan kepada siapa.
Nah, salah satunya saham-saham yang didapat dari jemaah haji saat ini sudah diwakilkan kepada BPKH. Nah, tinggal yang saham-saham yang diperoleh tidak melalui proses berangkat haji. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kinerja pastinya. Kita juga nggak mau begitu listing langsung down gitu ya. Maka kinerja harus kita bereskan terlebih dahulu, tapi kayaknya nggak lama karena tren kinerja kita makin lama makin membaik. Kemudian yang berikutnya, yang last but not least, ya keputusan dari pemegang saham. Karena satu sisi juga memang ada plan, tapi kembali lagi kita nunggu keputusan lebih lanjut. Karena BPKH ini sebagai non-bank, non-keuangan, karena dia dianggap sebagai bukan lembaga keuangan, di dalam peraturan OJK-nya tidak boleh memiliki saham lebih dari 30%. Nah, jadi kita harus menunggu lebih lanjut. Pertama adalah urusan tentang unwinding. Jadi unwinding dari pemegang saham yang jumlahnya banyak ini akan didudukan sebagai apa. Kemudian yang kedua kinerja, yang ketiga keputusan PSP. Tapi mudah-mudahan kita bisa segera listing karena toh juga kita sudah TBK. Segera itu maksudnya dalam hitungan bulan atau tahun nih Pak? Atau Harapannya, minggu gitu? Enggak, dalam tahun inilah keputusannya. Nah, tahun ini keputusannya. Keputusannya. Oh iya, oke Pak. Sekarang kita bermain-main nih Pak. Kalau tadi kan agak serius-serius bermain-main soal, ada namanya di kita itu namanya this or that. Bapak pilih mana di antara dua pilihan? Oke. Investasi Pak, Bapak pilih pasar modal atau properti? Pasar modal. Pasar modal, dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Oke. Kalau Bapak meeting, milih rapat pagi singkat atau rapat sore mendalam? Sore mendalam. Nonton YouTube atau dengerin podcast? YouTube. YouTube. Lebih nggak mikir. Bapak pilih pensiun di desa atau di kota? Di kota. Di kota? Iya. Wah, orang kota nih. Terus kalau ngambil keputusan Bapak pilih intuisi atau logika? Intuisi. Intuisi? Intuisi. Kenapa Pak? Penasaran saya. Jarang loh ini Pak, banyak kan logika pasti. Iya. Ya. Jadi berbicara dengan diri sendiri itu kadang-kadang lebih puas dan lebih siap. Lebih siap akan hasilnya. Tapi kalau kita nyandarin ke logika, pada saat itu tidak tercapai, kadang-kadang orang kecewa. Jadi kalau intuisi itu udah siap dengan hasil terbaik maupun terburuk. Ya. Oh, itu intuisi ya. Oke Pak. Bapak pilih Superman atau Super Team? Super Team. Ya. Sepeda atau lari? Sepeda. Oh, rutin? Ya minimal seminggu sekali. Seminggu Minimal. sekali. Jauh Pak? Ya lumayan lah, tidak kurang dari 2 jam. Sepeda Biasa Pak. Sepeda pada umumnya. bukan Brompton gitu bukan? Bukan. Oh, ya, sepeda gitu ya. Ya sama lah kayak motor juga, motor pada umumnya. Ya. Sepeda atau sepeda motor? Ayo. Sepeda motor. Sepeda motor ya. Sepeda motor pada umumnya juga. Iya, pada umumnya. Oh, iya. Matrix. Bukan yang aneh-aneh ya Pak? Enggak. Baik, terima kasih Pak Imam atas kehadirannya di podcast Fundamentals. Demikian tadi Sobat Fundamentals, bincang-bincang kita dengan Pak Imam Teguh Saptono, Direktur Utama Bank Muamalat. Tunggu episode-episode podcast selanjutnya. The Fundamental, ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas. Saya Mas Sirom, undur diri.